Hai semua, Assalamualaikum. Kali ini Teteh mau share resep siomay lengkap dengan saus kacangnya. Nah, siomay ini nggak pakai ikan loh. Kira-kira bisa jadi nggak ya siomaynya? Penasaran kan? Ikutin step by stepnya yuk, biar kalian bisa bikin sendiri di rumah. Pertama, kita siapin dulu daging ayam di sini biar juicy dan enak. Teteh pakai bagian paha. Untuk kulitnya dipakai juga ya. Biar nggak bau amis, ayamnya di sini Teteh kasih perasan jeruk lemon. Kalau mau pakai jeruk nipis juga bisa. Terus kita aduk rata dan diamkan 15 menit. Setelah 15 menit, cuci bersih. Kemudian setelah dicuci bersih, masukkan ke dalam chopper. Tambahkan juga bawang-bawangan seperti bawang merah, bawang putih, dan juga daun bawang ya. Oke deh, semua bahan ini kita haluskan sampai benar-benar halus. Buat kalian kalau misalkan cuma ada blender, kalian bisa pakai blender yang kecil aja. Setelah halus seperti ini, sekarang kita masukkan lagi bahan lainnya ya teman-teman. Dan supaya siomay tetap empuk meskipun sudah dingin, di sini Teteh tambahkan labu siam yang sudah diparut, kemudian diperas, lalu ditimbang sekitar 100 gram. Atau bisa banget nih, kalian ganti aja labu siamnya dengan bengkuang atau rebung. Selanjutnya tambahkan seasoning seperti yang udah Teteh tulis di video. Bahan-bahannya tinggal kalian cek aja, Teteh udah tulis ya di videonya. Jangan lupa semua bahannya kalian pakai, jangan ada di skip biar rasanya enak dan sama ya. Kalau semuanya udah dimasukin, sekarang tinggal kita haluskan lagi sampai semua bahan halus dan tercampur rata. Oke, kalau udah halus seperti ini, kita matikan choppernya. Kemudian ini kita pindahkan ke dalam mangkuk dan ini hasilnya ya, teman-teman. Kalau udah seperti ini, tinggal kita tambahkan bahan yang terakhir. Untuk bahan yang terakhir yaitu kita gunakan tepung tapioka. Kita masukinnya secara bertahap aja. Di sini Teteh bagi menjadi 3 tahap. Dan ini kita aduk rata sampai tercampur aja. Jangan terlalu lama ya saat ngaduknya, karena terlalu lama mengaduk juga akan membuat adonannya itu menjadi keras ketika sudah kita kukus. Nah, sampai seperti ini adonan udah siap kita cetak dan kita gunakan. Karena udah jadi adonannya, sekarang kita siapin beberapa buah pare. Karena pare ini pahit, nanti Teteh kasih tips biar parenya nggak pahit. Sebelumnya kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Terus untuk bagian tengahnya kita sisihkan ya. Kita akan ganti dengan adonan siomay tadi. Kita lakukan sampai selesai. Kalau udah selesai kita bolong-bolongin seperti ini. Ini tinggal kita rendam aja nih teman-teman. Rendamnya kurang lebih sekitar 5 menit. Jadi kita rendam dengan menggunakan air sampai benar-benar terendam potongan buah parenya. Kemudian supaya nggak pahit, di sini kita kasih garam sekitar 1 sendok makan. Lalu kita aduk rata sambil sedikit diremas-remas, diamkan 5 menit. Selanjutnya siapin kol yang sudah direbus sampai layu. Teteh rebus sekitar 2 menit aja. Kemudian isi dengan 1 sendok makan adonan siomay. Setelah itu kita lipat dan gulung. Caranya seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita lipat aja, gampang banget kok caranya. Tapi ingat, supaya mudah digulung wajib banget kolnya ini kita rebus terlebih dahulu. Setelah itu siapin kukusan supaya wangi. Di sini Teteh alasi dengan selembar daun pisang. Kemudian supaya nggak lengket kita olesi dengan minyak secukupnya. Baru deh kita tata satu persatu siomaynya. Ini kol yang kita isi dengan adonan siomay tadi ya. Nah, buat kalian yang pecinta siomay udah tahu banget deh isian dari siomay itu apa aja. Ada tahu, ada kentang. Kemudian ini nih pare yang udah kita rendam dengan air tadi, kita cuci bersih, kita peras-peras, kemudian baru diisi dengan adonan siomaynya. Dengan cara seperti itu, parenya nggak akan sepahit pare yang tidak direndam dengan sedikit air garam. Kemudian sebagian adonan tinggal kita bulat-bulatkan aja seperti ini. Dan untuk kentangnya, sebelum kita kukus, pastikan rendam air supaya nggak menghitam ya. Nah, ini kita kukus. Setelah kita kukus siomaynya, sambil nunggu sekarang kita bikin bumbu kacangnya yuk.
Pertama kita siapin minyak. Di sini teteh timbang atau teteh ukur sebanyak 200 ml. Setelah minyaknya panas, baru kita masukkan bawang merah, bawang putih, dan juga kemirinya. Ini kita goreng sebentar aja. Goreng setengah matang. Kemudian kita masukkan cabenya. Ada cabai keriting dan cabai rawit. Kalau kalian tim pecinta pedas, tinggal kalian tambah aja ya untuk cabenya. Kita goreng sampai tercium bau harum. Kemudian tinggal kita angkat dan tiriskan aja. Setelah kita angkat cabenya, lalu kita pindahkan ke dalam blender atau chopper. Jadi akan kita haluskan bersama kacang tanah yang sudah digoreng. Tambahkan air supaya mudah menghaluskannya. Kemudian semua bahan ini tinggal kita halusin aja nih. Haluskan sampai lembut, sampai benar-benar halus ya. Nah, kalau udah halus seperti ini, sekarang kita akan membuat sausnya. Tinggal kita goreng aja, kita tuangkan di wajan yang sudah ada minyak bekas menggoreng cabai dan bawang tadi ya. Kemudian kita tambahkan gula merah. Lalu ini kita masak bersama daun jeruk supaya aromanya wangi dan kita sisihkan tulangnya supaya nggak pahit ya. Masak sampai mendidih dan gulanya larut. Setelah gulanya larut, kemudian kita masukkan bahan lainnya nih. Untuk bahan berikutnya, kita masukkan perasan air asam jawa. Ini supaya rasanya lebih segar ya. Tambahkan juga saus sambal. Terus kita seasoning dengan sedikit garam dan juga kaldu bubuk. Kalau kalian mau skip kaldu bubuknya, tinggal tambahkan aja garamnya ya. Aduk rata, kemudian kentalkan dengan larutan tepung beras. Jadi untuk tepung berasnya sebagai pengental, dan ini kita aduk rata, kita masak sampai kental, koreksi rasanya. Kalau udah pas, tinggal matikan apinya ya. Udah jadi deh saus kacangnya. Gimana? Gampang banget kan cara buatnya? Untuk penyajiannya ini juga simple banget. Tinggal kita ambil siomay yang udah kita kukus sampai matang. Tadi teteh tambahkan telur yang sudah direbus. Telurnya rebus aja, gak usah ikut dikukus. Dan sekarang tinggal kita potong-potong sesuai selera. Sajikan dengan saus kacangnya. Biasanya teteh kasih perasan limau ketika akan menikmatinya. Tambahkan kecap manis secukupnya. Udah jadi deh siomay tanpa ikannya. Gimana nih teman-teman? Meskipun tanpa ikan, ini enak banget loh. Jangan lupa dicoba di rumah ya. Semoga kalian suka dan semoga berhasil. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya.